anak-anak semua, hari ini Bapak lanjutkan mengenai pembelajaran kita, khususnya kita tema 1 masih, yaitu subtema 3. Bapak jelaskan mengenai BB1, yaitu tentang muatan pelajaran IPA, yaitu cara memelihara kesehatan organ gerak kita. Anak Bapak semua, pada video-video yang lain Bapak sudah jelaskan bahwa organ gerak kita atau bagian anggota gerak kita itu atau bagian tubuh kita itu ada 4 bagian. Di antaranya adalah kepala, badan, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, kemudian ada panggul kita. Kemarin Bapak sudah jelaskan secara sekilas mengenai gambarnya. Hari ini bagaimana cara kita memelihara organ gerak kita? Itu harus kita pelihara secara utuh. Ya, maksudnya organ gerak kita itu bisa terganggu. Ya, kalau kita tidak pelihara, otomatis nanti akan mengalami kerusakan-kerusakan. Salah satu, di dalam kita posisi duduk, ya, anak Bapak duduk biasanya membungkuk ke depan atau terlalu ke belakang atau miring ke kiri atau ke kanan, itu akan mempengaruhi organ gerak kita. Ya, karena penyebabnya bergesernya tulang yang ada pada tubuh kita. Makanya organ gerak itu akan mengalami kerusakan atau perubahan. Apa yang kita derita kalau duduk, posisi duduk kita tidak teratur, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh kesehatan kita? Apa penyebabnya? Itu duduk juga bisa menyebabkan. Kemudian kita tabrakan atau kecelakaan di jalan. Itu bisa diantara organ gerak kita akan mengalami perubahan yang besar. Tapi mudah-mudahan jangan terjadi hal demikian. Itu yang menyebabkan. Perlu kita memeliharanya. Apa yang harus kita lakukan cara memelihara organ gerak kita? Yang pertama adalah itu kita harus banyak memakan makanan yang bersifat sayur-sayuran. Karena di sana ada mengandung vitamin. Itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, otomatis kita berolahraga secara teratur. Kita diminta berolahraga itu memang betul. Seharusnya setiap hari kita harus melakukan olahraga secara teratur. Dari dini harus kita mulai untuk menjaga organ atau anggota gerak kita, menjaga kesehatan kita. Yang ketiga, kemudian memenuhi kebutuhan protein, baik protein hewani maupun protein nabati. Ya, kalau protein nabati berarti protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kalau hewani berarti protein yang berasal dari hewan. Itu harus kita penuhi. Selain vitamin, protein kita harus ikuti. Yang keempat, kita harus banyak memakan makanan yang mengandung kalsium. Itu adalah untuk memelihara. Kalsium itu sangat penting bagi kesehatan tulang kita. Perlu kita banyak memakan makanan yang mengandung kalsium. Kemudian yang kelima, kemudian juga kita memenuhi asupan vitamin. Vitamin apa? Vitamin D dan vitamin K. Mama kita punya anak bayi biasanya itu pasti melakukan penjemuran. Kadang-kadang pagi hari mama kita udah menggendong adik kita yang masih bayi itu keluar, dijemur di depan pintu. Apa tujuannya? Supaya adik kita tulangnya sehat dan kuat. Karena vitamin D itu banyak terkandung pada sinar matahari, ya, dengan vitamin K. Kalau tidak kita cukupi segala protein dan vitamin, itu akan bisa mengakibatkan fatal bagi kehidupan seorang bayi. Kita sering melihat orang penyakitnya penyakit portofolio, ya, seperti penyakit polio yang disebabkan oleh virus. Ya, polio itu yang diserang adalah bagian tulang anak-anak yang masih bayi. Kalau orang tua kita tidak paham
maka dia pasti melakukan imunisasi. Ya, itu harus dilakukan imunisasi atau suntikan polio supaya anaknya sehat dan bugar tulangnya. Itu harus diperhatikan. Kemudian kalau kita udah besar, anak bapak udah besar, harus menjaga berat badan. Jangan badan kita terlalu berat. Kalau berat akan memunculkan penyakit-penyakit yang lain. Yang selanjutnya 7, itu tidak memakan makanan yang tidak sehat. Itu akan mengakibatkan rentan akan penyakit kepada tulang kita. Karena berat badan kita tidak bisa ditopang oleh tulang-tulang atau rangka kita. Akhirnya akan apa muncul? Muncul ada penyakit 3. Yang jelas itu adalah namanya penyakit kifosis. Ya, kifosis itu ibarat penggaris bapak ini. Itu tulangnya bongkok ke depan seperti ini. Itu kifosis. Artinya adalah tulang membongkok ke depan karena sakit berat badan kita, duduk kita yang tidak bagus dalam keseharian. Yang kedua, akan muncul penyakit kita selain kifosis, ada namanya lordosis. Lordosis itu ibaratnya adalah punggung kita itu, tulang kita itu membongkok akan ke belakang. Dia akan bentuknya akan ke belakang. Jadi muncullah penyakit kita, jadi dada kita lebih ke depan. Itu berarti orang itu menderita penyakit namanya adalah lordosis. Tulang punggungnya membengkok ke arah belakang. Apa yang ketiga? Yang ketiga adanya skoliosis. Itu akan diderita oleh orang apabila duduknya miring, baik miring ke kanan atau miring ke kiri. Maka orang itu akan bisa menderita penyakit namanya skoliosis. Jadi anak bapak bisa memahami apa saja yang harus kita pahami untuk menjaga kesehatan kita. Yang tadi bapak sudah sampaikan, itu harus dikerjakan, terutama adalah asupan vitamin, protein, berolahraga secara teratur, istirahat secara teratur. Mudah-mudahan kita anggota gerak kita akan sehat selalu. Karena perlu dijaga dan dirawat dengan cara berolahraga. Dibutuhkan waktu hanya 30 menit dalam satu hari supaya sirkulasi darah dalam tubuh kita sehat, lancar, sehingga penyakit tidak ada yang masuk ke dalam tubuh kita, karena sirkulasi darah dalam tubuh kita normal. Jantung kita memompa normal, karena jantung itu adalah salah satu otot kita yang sangat aktif. Kalau jantung kita tidak diberi support, detak jantung kita tidak ada diberi kecepatan atau support, itu maka jantung kita akan berdetak secara biasa-biasa saja. Jadi pemompaan darah terhadap seluruh tubuh akan nanti lama-kelamaan kalau tidak disupport dengan berolahraga, maka jantung kita detaknya akan lama-kelamaan akan berkurang, sehingga sirkulasi darah dalam tubuh kita tidak lancar, maka akan muncullah penyakit. Demikian anak-anak semua penjelasan Bapak tentang muatan IPA. Terima kasih, semoga bermanfaat.